Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji coba kamu semua orang-orang beriman dengan sesuatu, baik berbentuk rasa khawatir, rasa takut, walju'i dan rasa haus serta lapar, bahkan juga dalam bentuk kekurangan makanan, bahkan tidak tertutup kemungkinan korban jiwa. Ini kita jumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan berkaitan erat dengan ayat 156 sampai ayat 157. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, sejak beberapa pekan yang lalu seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, tengah terkarantina oleh corona. Dan semua bangsa dan negara, tidak luput bangsa dan negara kita menyatakan bersatu kita lawan corona. Dari berbagai macam aspek, dalam kesempatan ini izinkan saya hanya melihat dari aspek teologi, khususnya dari pandangan ulama salafus sholih. Mari kita masuki pembahasan agak lebih jelas dan luas tentang ayat 155 Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menguji coba orang-orang beriman. Insya Allah termasuk kita ini di dalamnya. Apa ujiannya? Sangat umum di sana dikatakan bisyai'in, dengan sesuatu. Lalu dijabarkan sesuatunya apa? Ada yang sifatnya mengkhawatirkan atau menakutkan, bahkan mengerikan orang-orang beriman sekalipun. Rasa takut, rasa was-was, rasa bimbang. Bisa juga dalam bentuk walju'i, kurang makan, kurang minum. Bahkan buah-buahan bisa menipis, bisa berkurang. Logistik menipis, menyedikit. Tidak tertutup kemungkinan ada juga yang sampai menimbulkan nyawa melayang. Nah, kalau kita hubungkan dengan pandemi corona yang sedang mengkarantina seluruh dunia sekarang ini, ujian ini bisa kita pahami dengan mudah. Kenapa dengan mudah? Karena ayat Quran sudah membeberkan. Misalnya ketika Allah mengatakan bentuk ujiannya rasa takut, sekarang orang begitu ngeri dengan virus corona yang selain bentuknya susah terdeteksi, juga nyaris tidak ada gejala-gejala yang berarti. Sampai-sampai ahli medik sekalipun mengalami kesulitan untuk itu. Nah, kemudian berimbas begitu banyak masalah pandemi corona ini. Yang biasanya bisa bekerja mengalami kesulitan. Semua serba harus di rumah. Stay at home maksud saya. Working from home, studying at home, dan seterusnya. Serba rumah dan dirumahkan. Akibatnya bisa jadi paling tidak untuk sebagian orang mengalami penurunan kemampuan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Juga bisa jadi mengalami kesulitan untuk berbelanja. Bahkan naudzubillah dzalik sudah banyak juga yang menjadi korban ribuan. Namun apa sikap yang harus dilakoni oleh kita? Kita berguru kepada sejarah. Satu di antara dimensi sejarah adalah kaum yang disebut dengan salafus sholih. Kita tidak mempergunjingkan periode kapannya, yang pasti keberadaan ulama salafus sholih ini
atau ulama salafis solih ini memberikan sumbangsi nyata buat generasi yang berikutnya. Kita ambil satu contoh, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang nyata-nyata pada waktu beliau dihadapkan pada posisi sulit terkait dengan pandemi, meskipun bukan pandemi corona seperti sekarang ini. Tapi apa yang beliau berikan? Karena sudah tahu bahwa ini pasti akan terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada resep teologi yang diberikan. Resep kejiwaan, resep keagamaan yang itu diwariskan kepada kita. Misalnya dalam kaitan dengan ayat 155, 156 dan 157 surat Al-Baqarah yang saya tidak bacakan secara keseluruhan karena waktu yang terbatas. Tapi kita ambil intisarinya, beliau mengatakan demikian. Kata beliau, sungguh saya tidak pernah menemukan sebuah musibah kecuali di dalam musibah itu minimal ada 3 nikmat yang aku nikmati betul-betul. Kata beliau, yang pertama apa? Di dalam musibah itu sebenarnya di dalam ajaran agamaku nyaris tidak ada musibah yang sesungguhnya. Artinya Allah tidak akan pernah memberikan musibah yang tidak bisa dipanggul dan dipikul oleh umat mukminin mukminat. Yang kedua, kata beliau, acap kali musibah ini, maaf, seakan-akan terkesan didramatisir. Apalagi kita masih menyaksikan di tengah-tengah sengkarut marut corona sekarang ini masih ada orang-orang yang memanfaatkan kesempitan digunakan untuk kesempatan. Berita hoax umpamanya. Ini kira-kira lebih kurang. Jadi harusnya adalah dihindari. Kita tetap memiliki jiwa yang mutmainnah. Dalam kerangka kita bersatu lawan corona, mari kita ambil pelajaran berharga atau ibroh dalam istilah keagamaan. Yang pertama, musibah virus corona ini betul adanya. Sudah banyak korbannya. Dan kita turut prihatin dengan kenyataan ini. Tapi kita harus tetap semangat bangkit, kita lawan corona semampu kita. Dengan apa caranya tadi? Bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan ujian yang tidak mampu dipanggul oleh seseorang, keluarga, bangsa, negara, dan dunia. Yang pertama. Yang kedua, acap kali orang menjadi tidak terkendali mentalnya, fisiknya, sikapnya. Itu karena berlebihan menyikapinya. Jadi umpamanya informasi yang 1 jengkal menjadi 1 meter, yang 1 meter jadi sekian. Maka janganlah terlampau berlebihan dalam menyikapi informasi itu. Caranya bagaimana? Kita sudah memiliki tuntunan yang insya Allah sangat arif bijaksana. Ada tuntunan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui pada al-ulama, berguru kepada ulama sholih, ulama salafis sholih. Mereka juga berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berguru kepada Al-Quran. Jadi insya Allah ada kesinambungan. Itu kalamullahnya. Dari sunatullahnya kita memiliki regulasi, peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah yang sangat populer sekarang ini adalah PSBB. Pengaturan sosial yang berbasis banyak. Ya, ini kita hormati betul. Tapi tentu memiliki tetap jiwa yang tenang. Yang terakhir kita mendoa, jangan lupa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa insya Allah salah satunya akan bisa menembus jalan untuk minimal mengurangi atau mempercepat wabah atau pandemi corona ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.